beralih ke pembahasan terkait dengan saldo anggaran lebih atau SAL. Sebelumnya Anda mengingat bahwa SAL ini kan juga berdampak kepada pendapatan atau bank-bank daerah. Dan Bapak juga menyebut bahwa ini sebelumnya sempat lagi-lagi butuh evaluasi atau sempat mendapat evaluasi dari Bapak. Dan kalau misalnya kita baca terkait dengan SAL ini, baru ada 2 bank daerah yang memenuhi standarisasi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Jadi itu bermula ketika saya ke daerah, mereka ada yang gubernurnya ada yang bilang, ada yang tanya, boleh nggak bank daerah kami, bank waktu daerah Jawa Timur ya, dapat program yang sejenis? Saya tanya, emang mau disalurkan kemana? Saya akan salurkan ke BPD-BPD yang lain di Jawa Timur yang emang butuh uang. Terus siapa yang punya bank ini? Pemda Provinsi Jawa Timur dan beberapa pemda ya, pemda yang lain kalau nggak salah. Jadi backnya kuat. Anda butuh berapa? Kalau saya jokin 50 triliun pasti kalang kabut dia kan. Jadi dia mau hitung, dia mau ini berapa sih? Nanti saya akan diskusikan dengan staf saya akan diskusi dengan mereka butuhnya berapa. Yang jelas jangan sampai membebani dalam pengertian mereka nggak bisa nyalurkan. Itu akan men-trigger pertumbuhan ekonomi daerah itu. Dan yang satu lagi daerah yang saya tanya adalah di DKI. Saya tanya DKI juga, Anda butuh? Ya dia butuh gini. Oke, hitung dulu berapa ininya. Kenapa saya fokus di 2 daerah itu? Karena backingnya cukup kuat kan. Kalau DKI duitnya banyak, kalau macam-macam nggak bayar ya saya potong aja, ada AU-nya, ada AK-nya, aman jadinya. Dan reaksinya? Ya? Reaksinya nggak masalah, kami kuat katanya. Jadi sama, kita akan diskusi dengan mereka seperti apa, atau berapa yang mereka butuhkan dalam waktu dekat kita akan taruh di sana. Jadi itu bukan program khusus, itu cuma program mindahin uang saya aja yang di BI ke sana. Itu bukan perubahan anggaran. Tetap aja itu uang saya, cuman sekarang tempatnya di sana. Kapan siap saat bisa ditarik juga, tapi tentunya dengan perhitungan jangan sampai mengganggu bank itu. Jadi itu utamanya. Jadi bukan perhitungan macam-macam, gampang hitungannya. Banknya mau bisa nyalurin, terus backingnya cukup kuat apa enggak untuk balikin, hanya itu aja. Yang lain belum ada yang nyamperin saya. Belum atau menunggu undangan begitu Pak? Enggak, harusnya dia nanya saya lah. Iya, harusnya. Yang butuh dia masa gue nyamperin dia. Benar-benar harusnya inisiatif dari bank daerah tersebut ya. Tapi gini, Pak Menkeu, apa kelebihan dari apa ya namanya nanti ya? Bagaimana kalau misalnya saya harus refresh lagi pertanyaannya. Sebenarnya untuk prosedur penyaluran SAL ke daerah-daerah ini, kenapa sih dan menjadi urgensinya? Karena itu uang pemerintah pusat di BI ada jumlahnya besar, 425 triliun. Pada saat yang bersamaan, sistem ekonomi kita, sistem finansial kita mengalami kekeringan likuiditas. Bukan nggak punya duit, duitnya ditaruh di bank sentral kebanyakan. Jadi ekonominya nggak bisa jalan. Boleh dibilang kalau pertumbuhan base money atau primary money-nya 0, ekonomi sedang direm habis dan sedang mau dibunuh. Jadi kalau saya tetap naruh uang di sana, ini saya uangnya kayaknya banyak seneng loh, tapi ininya kebunuh akhirnya saya susah. Jadi saya pindahkan uang sebagian ke sana supaya ekonominya bisa bergerak karena perbankannya cukup likuiditas. Jadi saya menambah likuiditas sistem perekonomian supaya ekonominya tumbuh lagi. Jadi operasinya gampang, tapi dampaknya akan amat signifikan ke arah ekonomi kita. Baik. Pak Menkeu, sebenarnya masih ada lagi yang ingin saya gali, tapi karena durasi kita terbatas, kita sudahi dulu dialog kita pada petang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Menkeu. Semoga sukses, semoga lancar segala kebijakan, segala langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi Bapak ke depan ini.